Yesus adalah sang roti hidup. Dia mampu mengisi setiap hati yang paling hampa sekalipun dalam hidup seseorang menjadi sukacita, penuh semangat, dan bertenaga. Yohanes 6 ayat 35 tertulis, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Dalam hidup kita, setiap hari, ingatlah selalu bahwa Yesus adalah satu-satunya yang kita perlukan untuk meraih segalanya. Tuhan tahu akan segala kebutuhan kita, tapi jika kita mendapat apa yang kita inginkan, tetapi lupa bahwa hanya Yesus yang bisa menyelamatkan jiwa kita setelah mati, kita akan binasa. Tuhan ingin kita memahami bahwa Yesuslah sang roti hidup. Ketika kita makan dan minum, tubuh dan darahnya dalam artian memiliki sikap hati yang sangat mengasihi dan menganggap Yesus sebagai hal yang utama di dalam hidup kita, maka kita tidak akan lapar dan haus lagi. Tuhan menjamin segala kebutuhan kita, bahkan keinginan kita pun tak segan Tuhan akan kabulkan jika itu tidak membahayakan jiwa kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dalam Perjanjian Lama, roti sering menjadi simbol penyediaan Tuhan bagi umatnya. Mana yang diberikan kepada bangsa Israel di padang gurun merupakan contoh klasik dari roti sebagai lambang pemberian Tuhan untuk memelihara umatnya. Jadi Yesus sebagai roti hidup itu adalah sumber pemeliharaan hidup yang sejati dan kekal bagi kita dari Tuhan. Melalui perjamuan kuduslah yang merupakan sakramen di mana umat percaya merayakan persekutuan dengan Yesus melalui roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darahnya. Kita secara simbolik memakan tubuh Kristus dan meminum darahnya sebagai tanda penyertaan dan pemeliharaan oleh karena kasih karunia dalam hidup kita. Bahkan kita menerima janji hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Di mana janji Yesus tentang hidup yang kekal bukanlah sekedar kehidupan setelah kematian, melainkan kehidupan yang berkualitas di saat ini dan sekarang juga. Yohanes 6 ayat 57 tertulis, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Dengan menerima Kristus sebagai roti hidup, kita mengalami transformasi batin yang mendalam, sehingga kita dapat hidup dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan. Bahwa ada Yesus dalam diri Anda akan menjalani hidup yang benar-benar hidup, karena Yesus yang hebat ada di dalam diri Anda melalui Roh Kudus. Mengingat tindakan berasal dari pikiran. Jadi jika pikiran kita menjadi hebat oleh karena Yesus, maka tindakan kita pun akan hebat. Ini sebuah prinsip yang Anda harus ingat selalu. Sebab sama seperti tubuh membutuhkan makanan fisik untuk berfungsi dengan baik, jiwa kita atau pikiran membutuhkan nutrisi spiritual. Dengan bersekutu dengan Yesus sang roti hidup, pikiran kita akan berubah menjadi luar biasa. Oleh karena Yesus melalui Roh Kudus memberikan kita nutrisi-nutrisi kebijaksanaan yang hebat, seperti yang tertulis di Yohanes 6 ayat 55-56. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Yesus yang dengan cerdas membungkam seluruh orang Farisi hanya dengan perkataannya. Bayangkan, orang-orang Farisi, orang terpandang saat itu, sarjana hebat pada masanya. Kita baca di Yohanes 8 ayat 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Mereka ingin menjebak Yesus dengan membawa perempuan yang kedapatan berzina dan pantas dihukum mati. Yohanes 8 ayat 6 tertulis, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Jika Yesus setuju menghukum mati, maka dia akan kehilangan kredibilitas sebagai sosok yang mewartakan ajaran kasih. Tetapi jika Yesus tidak setuju, maka dia akan ditentang karena berlawanan dengan hukum yang diberikan oleh Bapa.
Benar-benar situasi pelik, karena peristiwa itu datang secara tiba-tiba dan mendesak, disaksikan oleh banyak orang pula. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukankah suatu saat kita pasti diperhadapkan oleh situasi yang mendesak, pelik, dan penting? Yohanes 8 ayat 7 tertulis, "Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, 'Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu.'" Dengan pikiran yang sangat cerdas, Yesus membungkam para sarjana dan orang-orang pintar. Maka demikian, Yesus yang ada dalam diri kita melalui Roh Kudus dapat memberikan kita hikmat atau kecerdasan yang kita butuhkan untuk menghadapi tantangan hidup, terutama pada situasi yang mendesak, pelik, dan penting. Yesus Kristus sebagai roti hidup adalah kebenaran yang mendasar dalam iman Kristen dan harus kita hidupi selalu, di mana sebagai sumber kehidupan serta kekuatan kita. Pandangilah kehidupan ini dan lihatlah orang-orang di sekitar Anda. Dalam dunia kita melihat banyak tuntutan. Anda harus begini, Anda harus begitu. Kalau tidak berbuat ini, maka akan begitu. Dan juga sangat materialistis, di mana segala sesuatu dinilai berdasarkan uang, membuat manusia sering mengalami kekosongan, keputusasaan, dan ketidakbahagiaan. Coba dengarkan perkataan orang, maka perkataan mereka tidak jauh dari hal-hal yang menghibur dan mendatangkan kepuasan yang sementara saja. Atau dengarkan keluhan mereka yang biasa berisikan tentang orang-orang yang membuat mereka kesal atau marah. Dengan kata lain, bergosip. Kenyataan hidup memberitahukan kita bahwa semakin hari hidup ini semakin susah, membuat kita jarang mengalami kedamaian, kepuasan, dan kegembiraan, membuat kita sering melihat pertikaian, iri hati, dan ketidakbahagiaan terjadi di mana-mana. Benarlah perkataan Raja Salomo, orang yang dulunya paling berhikmat di muka bumi ini. Pengkhotbah 1 ayat 8 tertulis, "Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar, bahwa apapun yang orang dapatkan, kita melihat, mereka tidak pernah merasa puas." Dari zaman dulu hingga sekarang, itulah gambaran tentang kehidupan manusia yang sia-sia belaka jika tidak ada Tuhan dalam hidupnya. Akan tetapi, Tuhan Yesus turun ke dunia sebagai roti hidup, memberikan kita para pengikutnya sebuah makanan yang dapat terus-menerus memberikan kepuasan dalam hidup kita. Sekarang, jika kita belum merasakan puas atau ada ciri-ciri kekosongan terjadi dalam hidup kita, maka kita perlu memikirkan tentang apa yang menghalangi kita untuk benar-benar merasakan Yesus sebagai roti hidup dalam hidup kita. Jawabnya ada di Matius 11 ayat 28. "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Jika ada keletihan atau kelesuan dalam hidup Anda, maka itu tandanya Anda belum mendekat kepada Yesus. Cara untuk mendekat adalah dengan kita percaya. Percayalah kepada Yesus. Percayalah juga bahwa Yesus akan datang memenuhi semua janji-janjinya. Tetapi jangan kita datang hanya sesekali, harus setiap hari. Karena kita memerlukan makan itu setiap hari. Jika kita tidak tiap hari datang mendekat dan percaya, maka tidak tiap hari juga kita merasakan damai sejahtera dan sukacita oleh karena Roh Kudus. Kita harus menjadikan Tuhan sebagai yang utama, karena dunia ini dijadikan oleh Tuhan. Pandanglah jeruk, maka kita tahu yang menciptakan jeruk itu Tuhan. Lihatlah burung-burung, tumbuh-tumbuhan, semua yang menjadikan adalah Tuhan. Kejadian 1 ayat 1 tertulis, "Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tuhan menciptakan semuanya dengan firman." Kejadian 1 ayat 3, "Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi." Dan Yesus adalah firman. Jika Yesus ada di dalam kita, maka kita pun bisa merasakan kuasa Tuhan yang bisa menjadikan segala sesuatu. Terjadi mujizat dalam hidup kita, terobosan maupun derajat hidup kita diangkat naik oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Itulah hadiah terindah dari hubungan yang intim dengan Yesus. Damai sejahtera yang melampaui segala akal yang akan kita alami ini bukan sekedar perasaan sesaat, melainkan buah dari kehadiran Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita. Yesus telah memberikan kita tujuan hidup yang jelas, yaitu mengenal Dia secara pribadi dan memuliakan namanya.
Saat kita sungguh-sungguh berusaha menjalankan kehendak-Nya, kita akan merasakan kekuatan-Nya yang melimpah. Tak ada tantangan yang terlalu berat untuk kita hadapi, karena bersama Yesus, kita mampu menaklukkan segala rintangan. Maka kita perlu lebih lagi untuk berdoa secara teratur, luangkan waktu untuk berbicara dengan Tuhan setiap hari, mempelajari firman Tuhan, biarkan firman-Nya menjadi pedoman hidup kita, dan juga berbuat kasih dengan orang lain, agar kita mengalami kehadiran Yesus sebagai roti hidup dalam hidup setiap hari. Mari ucapkan ini: Yesus, roti hidup, Engkaulah makanan yang menghidupkan rohku. Dalam setiap gigitan iman, aku merasakan kasih-Mu yang tak terhingga. Engkaulah santapan yang memuaskan dahaga jiwaku akan kebenaran dan kasih. Dalam-Mu, aku menemukan rumah sejati. Sebagai roti hidup, Engkau memelihara hidupku dari hari ke hari. Engkaulah kekuatan yang menuntun langkahku di jalan yang sempit. Aku bersyukur Tuhan, karena Engkau telah memberikan diri-Mu sebagai roti hidup. Engkaulah karunia terbesar yang pernah ku terima. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.